Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas Dira. Silahkan Dira. Berdoa siap dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sudah kita membaca doa, semoga pelajaran yang kita laksanakan hari ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, untuk menciptakan rasa cinta tanah air terhadap bangsa dan negara kesayangan kita Republik Indonesia, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya yang akan dipimpin sebagai dirijen yaitu Cahaya. Silahkan Cahaya. Sebelumnya silahkan siswa-siswa berdiri. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Coba ibu tanya, siapa yang cinta pada tanah air? Siapa? Nah, sebagai masyarakat Indonesia kita harus cinta tanah air. Dari itu kita harus wajib belajar, jangan bermalas-malasan. Kenapa harus belajar? Agar kita bisa membangun negara kita lebih baik lagi. Siapa yang mau mencapai cita-citanya agar terwujud? Angkat tangan. Nah, semuanya mau? Mau cita-citanya terwujud? Nah, itu kita harus wajib belajar, jangan bermalas-malasan. Baik, sebelum kita mulai masuk ke materi, Ibu akan mengabsen kehadiran siswa ya. Yang Ibu panggil namanya silakan menjawab hadir seperti biasanya. Abdillah Saki Zaidan, Bagas Safa Ozora, Cahaya. Oke, kalau sudah sarapan berarti semangat dong sekolahnya. Semangat, kalau semangat Ibu minta tepuk semangat. Sepertinya ada yang masih belum semangat. Coba satu kali lagi tunjukkan semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sudah semangat semua. Ibu mau bertanya, kemarin pelajaran PPKN kita sudah belajar tentang materi norma. Apa itu norma?
ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kalau norma kesusilaan bersumbernya dari apa? Hati nurani manusia. Kalau norma kesopanan dari pergaulan di masyarakat. Kalau norma hukum bersumber dari peraturan negara atau peraturan perundang-undangan. Baik anak-anak, Ibu minta siapkan alat tulisnya untuk kita mulai belajar. Disiapkan alat tulisnya. Buku, pulpen. Baca 3 tulisannya. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Coba kita baca bersama-sama. Tujuan pembelajaran yang pertama apa? Siswa dapat memahami warna dan jenis-jenisnya. Yang kedua, tujuan kita belajar hari ini. Siswa dapat menganalisis dampak positif dan negatif dalam mengikuti peraturan norma. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga apa? Dengan diskusi, siswa dapat memetakan kasus mengenai norma di masyarakat. Bagus. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran hari ini. Silahkan dibuka Chromebooknya, masuk ke aplikasi YouTube, dicari tentang pelanggaran norma di masyarakat. Buka semua Chromebooknya. Coba Ibu bantu. Semua, ketika tadi kalian memahami materi tentang contoh-contoh kasus tindakan yang tidak mengikuti peraturan norma, apakah di sekolah ini kalian pernah melihat teman-teman yang melanggar norma? Pernah tidak? Pernah, pasti ada yang melanggar norma. Karena norma itu ada 4 jenis: agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Terus kalau teman kalian melanggar norma di sekolah, biasanya akan dapat apa? Dapat apa? Konsekuensi atau sanksi. Biasanya dikasih apa teman kalian sama gurunya? Hukuman apa? Suruh beres kelas atau bersihin kelas ya. Tanya kan? Oke nih kan, silahkan berdiri.
berpedoman dan mengarahkan kita ke yang lebih baik. Kalau misalnya nih kita melanggar norma kesopanan, contohnya menghidupkan bunyi-bunyian seperti musik. Kalian senangnya musik apa kalau anak muda sekarang? Musik DJ. Sampai jam 2 subuh, sampai jam 3 subuh itu musik dihidupkan. Mengganggu tidak? Kalau terus-terusan dilakukan dan melanggar norma kesopanan akan terjadi keributan. Kemudian kalau kita di bulan puasa, di hari-hari biasanya, kalau hari-hari biasanya tidak sholat, kita akan mendapatkan apa? Dosa. Masuk surga tidak? Itu berarti melanggar norma apa? Norma agama. Karena itu agar hidup kita menjadi lebih baik, kita harus melaksanakan aturan sesuai norma-norma yang ada. Baik, sudah dibentuk kelompok. Ada 4 kelompok: kelompok norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Akan ada tugas kelompok yang akan Ibu berikan pada kalian. Diperhatikan ibunya di depan semua. Halo. Hai. Nah, sudah fokus kembali? Dilihat. Ini ada LKPD. LKPD untuk kelompok, di mana nanti setiap kelompok akan ada kasus. Jadi kalian baca, kemudian kalian identifikasi kasus apa, dijelaskan alasannya, kemudian dituliskan solusinya. Siap? Paham? Oke. Sebelum kalian menyelesaikan kasus, kalian tulis dulu nama, anggota kelompoknya siapa saja, dan kelasnya. Nanti setelah kalian berdiskusi mengerjakan kasus tentang norma, satu persatu kelompok akan maju untuk mempresentasikan, ya. Ketuanya dan notulennya nanti yang akan maju ke depan.
Zida atau kelompok norma agama yang diketuai oleh Zida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok norma agama akan mempresentasikan hasil analisis Mustami. Andi tidak mau membantu ibunya karena Andi bermain game. Jenis norma yang dilanggar, norma kesusilaan. Alasan Andi asik bermain game. Solusi seharusnya Andi membantu ibunya. Oke, ada yang berbeda pendapat? Ada? Oke, boleh. Nanti disampaikan ya perbedaan pendapat. Lanjut, kasus kedua. Siti mengambil prinsip bermain tentang jin. Jenis norma yang dilanggar, norma hukum. Alasannya karena Siti mengambil prinsip tanpa jin. Tepuk tangannya mana? Oke, silakan. Kemudian dari norma kesopanan. Tadi ada yang berbeda alasannya dan solusinya. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau ada yang teman yang berbeda. Kami mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kelompok kami. Kasus 1. Tidak mau membantu ibu karena asik bermain game. Jenis norma yang dilanggar. Alasan dari hati nurani. Solusi Andi membantu ibu dulu baru main game. Kasus 2. Siti mengambil pensil temannya tanpa izin. Jenis norma yang dilanggar alasannya karena mencuri. Norma hukum. Solusinya harusnya tidak mencuri. Ya, tadi perbedaannya kalau sidang karena mengambil barang tanpa izin. Kalau kata kelompok norma kesopanan karena mencuri. Solusinya sama. Kemudian norma yang kasus ketiga. Budi tidak mau berdoa sebelum makan karena keburu-buru. Jenis norma yang dilanggar alasannya Jadi norma yang dilakukan karena apa? melanggar norma agama. Alasannya Karena Budi terburu-buru. alasannya sama. Kemudian solusinya. Tidak buru-buru. Oke. Ada yang berbeda? Ada. Nanti norma kesusilaan lagi tutup dulu. Nah, Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok norma kesusilaan akan mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Kasus 1. Andi tidak mau membantu ibunya karena asik bermain game. Jenis norma yang dilanggar norma kesusilaan. Alasan dari hati nurani manusia. Solusi seharusnya Andi membantu ibu dulu baru bermain game. Ini mengambil pensil temannya tanpa izin. Jenis norma yang dilanggar norma hukum. Alasan tidak sesuai dengan undang-undang. Solusi harusnya Siti dari kelompok norma hukum. Coba sebelum kita membahas, tepuk semangat. Sekali lagi ibu melihat yang kelompok norma kesopanan lebih semangat, tepuk semangat. Kita evaluasi bersama. Yang kasus pertama tadi apa? Andi bermain game. Kemudian Andi tidak mau membantu ibunya karena dia sibuk main game. Kalian seperti itu tidak di rumah? Amin ya. Berarti norma apa sih yang dilanggar saat Andi tidak mau membantu ibunya malah bermain game? Kesusilaan karena melanggar hati nurani. Hati nuraninya, aduh ibu saya capek, kasihan. Tapi lagi asik main game. Seperti itu tidak? Melihat ibunya kasihan, tapi karena asik pegang HP, main game, jadi lupa membantu ibu. Terus alasannya tadi dari hati nurani, solusinya apa?
Jenis norma yang dilanggar, norma apa? Norma hukum. Benar atau tidak? Alasannya karena melanggar aturan perundang-undangan. Ya. Ada yang alasannya berbeda? Karena mencuri itu melanggar peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, kasus apa? Budi tidak mau berdoa. Ya, melanggar norma apa? Agama. Yang dipilih harus oke ya. Semua norma harus kita pilih dan harus ditaati. Sekali lagi, norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada empat. Jangan lupa harus ditaati. ada norma agama dan norma kesopanan, norma siapa yang Patuh, manusia terpuji. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tadi kita sudah merefleksikan tentang kasus-kasus norma. Sekarang ada evaluasi untuk individu ya. Evaluasi untuk individu ada pilihan gandanya dan ada isian. Silakan nanti ditulis nama dan kelas. Kira-kira kesepakatan kita berapa menit ya waktunya ya? Ayo, kira-kira kalian bisa mengerjakan waktunya berapa menit? 5 menit. Yakin 5 menit? Bagaimana kalau 10? Siap? Mana sama aku? Mana? Oke, good job. Ibu akan membagikan soalnya. Silakan dikerjakan di sini saja ya. Ini game stop permen. Ini ada sudah ibu contohkan. Nanti kalian dapat permen dari ibu. Siapa yang mau permen? Aku. Tapi ini permennya nggak bisa
untuk PPKN silahkan dipelajari lagi di rumah. Silakan beristirahat. Anak-anak dimulai dari kelompok yang paling ujung dan ini kemudian ini agak tertib. Silakan beristirahat.